Shalom dan selamat pagi kepada sedang jemaat Allah. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini, dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian ini. Bapa, kami berdoa seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersatu hati Bapa, dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk menaikkan segala pujian penyembahan kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, baik memimpin, main music, khususnya menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau akan terus mempersiapkan mereka, supaya mereka juga dapat membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami satukan dan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Salam dan selamat pagi pada kita semua yang ada di rumah maupun ada di sini. Bagi memulakan acara kita pada hari ini, mari kita buka di dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga 5 yang bertajuk di atas, pujilah Allah dalam baiknya. Ayat yang pertama, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan dialah kita, umatnya dan kawanan rumah gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagi memulakan acara kita pada pagi ini, kita angkat pujian Jangan Lelah.
untuk mempersiapkan dengan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan kurangkan kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku harap dalam umatmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, makalah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, kebenaran haruslah dalam tengah jalanku. Shalom saudara, pada pagi ini saya sangat senang hati untuk berbicara melalui firman Tuhan. Meskipun kita banyak hal yang kita tempuh setiap hari yang menyebabkan kita lemah, tetapi kita jangan lupa bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Ada amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Janji berkat bukan dari kita sahaja, bermula lagi daripada awal janji berkat itu. Tetapi lebih jelas janji berkat itu ialah dijanjikan melalui bapa leluhur iman kita, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga yang ketiga. Kejadian, siapa dalam kitab buka Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga yang ketiga. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga sahaja. Abraham dipanggil Allah. Ayat 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan ulimu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya mau ulangi. Di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat di atas bumi. Oleh sebab itu kita berbicara pada pagi ini ialah janji berkat. Berbicara mengenai dengan janji berkat, ada beberapa hal yang kita perlu tahu bahwa janji berkat itu sudah ada. Tetapi janji berkat itu dapat direalisasikan apabila kita akan pergi menurut sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman yang tanpa melihat tetapi percaya. Itulah yang ada pada bapak leluhur iman kita, yaitu Abraham. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini sedang berbicara, sedang mendengar firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Keterbatasan kami menyebabkan kami sukar mengerti. Tetapi kami bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan kami, telah berjanji akan menghantar seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan pengertian yang luar biasa, sehingga kami mengerti apa yang Engkau telah bicarakan buat kami. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Janji berkat. Sebenarnya Abraham adalah berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah suatu negeri yang jauh di sebelah timur daripada tanah Palestina atau tanah perjanjian. Dan saya mau jelaskan di sini, disebut Abram, ialah Abram sebelum dia beranjak daripada negerinya, dia disebut Abram. Kemudian pada waktu dia menerima janji itu, yaitu dia menjadi seorang bapa kepada Ishak, dia ditukar kemudian Abraham. Begitu juga dengan istrinya Sarai atau Sarah. Itu juga perubahan oleh karena waktu menerima janji dan waktu mereka menerima janji dan waktu mereka mendapat janji itu kemudian. Jadi Sarai menjadi Sarah dan Abram menjadi Abraham. Berkaitan dengan Ur Kasdim, jauh di sebelah timur daripada tanah perjanjian. Sebenarnya negeri Ur Kasdim itu adalah penduduknya menyembah berhala. Bukan negeri yang baik. Bangsanya menyembah berhala dan banyak kemisuman yang terjadi di negeri itu. Lalu Tuhan memanggil Abraham dari tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi keluarga Abraham daripada bapaknya, sehingga dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi untuk menerima janji ini, Abraham harus beranjak. Sebab itu, apa yang harus menjadi pegangan Abraham ialah janji Allah. Apakah janji Allah kepada Abraham? Menurut ayat 1 hingga yang ketiga ini, Tuhan berjanji kepada Abraham, kalau Abraham berangkat dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, dia akan menerima berkat keturunan, berkat keluarga dan keturunan, sehingga sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit yang tidak boleh dikira lagi. Bangsa keturunan Abraham. Ini berkat janji. Lalu yang kedua, berkat harta benda. Dijanjikan bahwa Abraham akan diberkati dengan berlimpah-limpah berkat harta benda. Dan yang ketiga ialah berkat kemasyhuran nama. Dia dijanjikan namanya akan termasyhur di atas bumi. Dan yang keempat ialah dia dijanjikan bahwa dia menjadi berkat atas bumi.
Siapa yang mengutuk akan terkutuk, siapa yang akan memberkati dia akan diberkati. Dia menjadi berkat kepada dunia, penduduk dunia di atas bumi ini. Jadi Abraham meskipun dia tidak mengetahui negeri di mana Tuhan tunjukkan itu, dia belum tahu di mana negeri itu. Sekarang ada peta, sekarang ada Google melihat di mana tempat kedudukan atau sebagainya. Tetapi Abraham dia belum melihat di mana kedudukan tanah perjanjian, di mana dia harus pergi. Dia belum melihat janji-janji itu. Dia dalam tangan kosong, dia berangkat keluar dari rumah ayahnya, pergi karena janji Tuhan. Saudara yang dikasih, iman ialah melihat apa yang tidak dilihat. Iman adalah beranjak pergi mengikut kehendak Tuhan dengan walaupun belum mengetahui sebenarnya. Itulah iman Abraham. Sekarang ini jangan kategorikan iman. Kalau Anda mau melihat dulu baru percaya, itu bukan iman, saudara. Iman percaya sebelum melihat. Dia yakin sebelum melihat. Tetapi apabila seorang itu percaya, seorang itu beriman, dia harus ada tindakan, ikut firman Tuhan. Itulah iman. Itulah yang ada pada Abraham. Abraham pergi meskipun belum mengetahui negeri yang dijanjikan untuk dia. Negeri perjanjian belum dia mengetahui. Dia pergi meskipun tidak melihat, tidak mengetahuinya. Sepanjang perjalanan Abraham dari sebelah timur, dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, Tuhan memberkati Abraham dengan orang-orang yang menjadi hambanya, dengan orang yang bekerja kepada dia. Dia diberkati dengan kambing domba, harta benda, dan diberkati dengan kemenangan. Berarti janji harta benda, berkat, kelimpahan sudah berlaku pada waktu mula perjalanan Abraham lagi. Janji kemenangan itu ada sudah. Janji harta benda sudah ada. Janji bahwa dia diberkati dan sehingga dia berlimpah-limpah berkat. Dia juga mempunyai pekerja yang luar biasa. Ramai mengikuti dia. Sebab itu saudara, janji itu sudah ada. Tetapi janji keturunan, bila janji bahwa dia memiliki negeri, yaitu negeri Kanaan, bila dia akan menerima. Dan janji bahwa namanya akan termasuk, bila itu akan dia menerima. Janji bahwa dia akan menjadi berkat kepada dunia, bila akan terjadi. Ya, berkat harta benda, kelimpahan itu sudah ada. Tetapi bila dia ada keturunan, keluarga yang besar. Saudara, 100 tahun umurnya baru Ishak lahir. Dilahirkan oleh istrinya. Istrinya kira-kira 80 tahun. Baru ada anak. Anak janji. Sebab itu saudara, orang yang percaya, orang yang beriman bukan berarti itu adalah suatu mukjizat luar biasa. Kalau kamu berdoa dan minta dengan iman lalu terus kamu akan menerima, itu mukjizat saudara. Itu saya masih percaya. Tetapi bukan berarti semua berkat itu dijanjikan lalu Anda terus menerima. Tidak. Terus menerima itu memang luar biasa. Tetapi bukan semua janji Tuhan itu apabila dijanjikan dan Anda percaya dan Anda terus menerimanya. Tidak. Sebab itu saudara, orang yang percaya adalah orang yang yakin bahwa dia menerima meskipun belum menerima. Abraham masih muda, berangkat dari rumah bapaknya sampai ke tanah Kanaan. 100 tahun umurnya baru dia mendapat seorang anak. Tapi janji bahwa keturunannya itu seperti pasir seperti sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi baru satu anak. Bila janji itu terjadi. Janji itu terjadi pada hari ini saudara. Bayangkan berapa lamanya, tetapi janji itu sudah ada. Berapa benua di seluruh dunia sudah dimasuki oleh orang-orang percaya. Sudah ada orang percaya di sana.
di mana negara-negara yang ada di atas bumi ini yang tidak ada orang percaya, semua sudah ada orang percaya. Itulah keturunan Abraham, saudara. Itu secara iman. Tetapi secara jasmani, dia mempunyai keturunan, yaitu bangsa Israel dari Ishak. Dia mempunyai keturunan yang banyak daripada anak yang bukan dijanjikan, yaitu Ismail, yaitu keturunan orang Arab. 22 bangsa Arab, negara Arab adalah keturunan daripada Abraham. Sebab itu saudaraku yang kekasih, secara jasmani sudah ada, tetapi secara rohani lebih banyak lagi. Sebab seluruh dunia termasuk kita keturunan iman Abraham. Bapa iman kita adalah Abraham. Janji berkat keturunan sudah ada. Bila dia memiliki negeri, tanah perjanjian itu sukar untuk dibahas secara politikal. Kenapa? Sebab itu sampai sekarang ini orang PBB sukar untuk menyatakan siapa yang benar. Sebab secara politik susah untuk diterjemahkan siapa memiliki tanah perjanjian itu. Tetapi secara rohani banyak bangsa Arab juga mengakui bahwa tanah Kanaan itu milik orang Israel. Sebab janji Tuhan kepada Abraham, inilah yang menjadi milik keturunannya. Siapakah anak yang dijanjikan? Ishak dari Abraham memiliki tanah itu. Tapi saya tidak berbicara mengenai dengan itu. Tapi saya mau berbicara bahwa Tuhan apabila dia berjanji pasti akan terjadi. Memiliki negeri itu, mereka sudah memilikinya. Namanya yang termasyhur. Abraham diberkati dan dijanjikan dengan berkat bahwa namanya akan termasyhur. Sampai pada hari ini, nama Abraham itu sudah dikenal di seluruh dunia. Karena dialah keturunan janji. Sehingga Tuhan Yesus lahir dari keturunan ini. Tuhan Yesus dilahirkan di dalam keturunan Bapak Abraham, Bapak iman kita. Jadi Abraham selalu disebut sebab dia melalui bangsa Arab menyebut nama Abraham, melalui bangsa Israel menyebut nama Abraham. Seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus masih percaya dan menyebut nama Abraham. Namanya termasyhur di seluruh dunia. Menjadi berkat. Ingat saudaraku, umat Allah, inilah suatu janji Tuhan. Apabila umat Allah itu diberkati, orang itu akan diberkati. Tetapi apabila dia dikutuk, itu akan terkutuk. Sebab itu marilah kita memberkati umat pilihan Allah. Jangan sama sekali mengutuk. Sebab apabila kita mengutuk, kita akan terkutuk. Apabila kita memberkati, kita akan diberkati. Demikian juga dalam keturunan iman. Orang percaya apabila kita memberkati dia akan diberkati. Apabila kita tidak memberkati bahkan mengutuk, akan terkutuk. Sebab itu orang percaya jangan main-main. Dia ada janji Tuhan bagi mereka. Mulai daripada Abraham. Sebab itu saudara, mari kita beranjak dari tempat yang kita adalah tertekan daripada dunia kegelapan. Tetapi kita masuk dengan iman di dalam janji Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada janji yang luar biasa. Dia memberkati keluarga kita. Dia memberkati kita dengan kecukupan. Dia memberkati kita dengan hak milik. Dia akan berkati kita bahwa nama kita menjadi berkat kepada dunia. Semua itu termaktub di dalam janji iman. Kita adalah bangsa pilihan Allah di dalam Yesus. Sebab itu kalau kita bangsa pilihan Allah, kita harus keluar dari dunia kegelapan. Kita harus keluar dari dunia kegelapan. Perkataan gereja tidak ada dalam Alkitab, tetapi jemaat ada dalam Alkitab. Persekutuan ada dalam Alkitab, yaitu eklesia atau eklesiologi, pelajaran mengenai dengan gereja. Eklesiologi dari bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Yunani menyebut mengenai dengan jemaat atau satu badan yang hidup
yang adalah kalau disambung lagi Kuriakos, dia adalah Eklesia Kuriakos, berarti jemaat serombongan ataupun sekumpulan orang yang keluar dari kegelapan ke dalam terang di dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah kelompok yang sudah keluar. Kita perlu keluar dari kegelapan karena kita bangsa pilihan Allah. Keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar daripada perbuatan dunia. Kita akan ikut masuk dalam terang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Baru kita mendapat segala janji ini, saudara. Keluar dulu. Yang menyakiti hati Tuhan adalah karena orang percaya masih dalam kegelapan. Orang percaya masih di dalam dunia kegelapan. Masih di dalam penyembahan berhala, masih di dalam perbuatan-perbuatan dunia yang gelap. Sebab itu mari kita beranjak dan ikut apa yang kita tidak lihat, namun adalah berkat dan janji Tuhan. Kita harus keluar dan masuk di dalam janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Abraham keluar dan pergi meskipun ia tidak melihat dan belum mengetahui semua janji itu. Itulah iman Abraham. Sekarang kita harus pergi menurut apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Meskipun kita belum melihat dan kita belum mengetahui. Mungkin Anda sudah berdoa sekian lama, Anda belum lagi menerimanya. Ingat saudaraku bahwa Anda sudah menerimanya. Tetapi yang menentukan apakah Anda masih percaya dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah janjinya untuk saudara. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pada hari ini marilah kita percaya apa yang kita tidak lihat. Saya mau tutup firman Tuhan dengan suatu pengungsian. Waktu saya memberi bahan doa kepada pastor-pastor bahwa bangunan gereja Baptis Tawayari akan dirubuhkan, terlibat dengan pembinaan jalan. Saya berkata, doakan supaya kami mendapat tapak baru. Salah seorang dari pastor, saya sangat diberkati, dia berkata begini, Pendeta Yuyut, waktu kamu menghantar bahan doa ini, Tuhan berbicara kepada saya bahwa tempat baru yang kamu akan jumpa itu lebih baik daripada tempat gereja yang lama ini. Itu imannya kepada kita, kepada Tuhan untuk kita. Saudara yang kekasih, saya juga terpikir begini, melalui iman percaya saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita punya bangunan gereja dirubuhkan. Tapi dia mengizinkan pada waktu ini karena dia tahu bahwa ada lebih baik lagi daripada itu untuk masa akan datang. Meskipun kita tidak melihat. Apa yang kita buat sekarang, berdoalah kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk menghadapinya. Pasti Tuhan akan menyediakan segala yang terbaik untuk kita. Ada amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah iman yang tidak melihat, tidak mengetahui, namun percaya. Abraham diberkati dan menjadi berkat. Siapa yang memberkati akan diberkati, dan siapa yang akan mengutuk akan terkutuk. Jangan takut saudara. Kalau Anda dihina, orang itu terhina. Kalau Anda dikutuk, orang yang mengutuk akan terkutuk. Kalau Anda diberkati, orang itu lebih diberkati, dan orang itu akan terus menerima berkat yang berkelimpahan. Karena kita adalah umat pilihan Allah, uli iman kepada Yesus meskipun kita tidak melihat. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sangat bersyukur atas firman-Mu, karena Engkau telah berbicara buat kami melalui firman-Mu. Kami mohon kuatkan dan teguhkan iman kami untuk percaya janji-Mu buat kami. Janji-Mu adalah luar biasa dan tepat. Apa yang Kau janjikan bagi kami akan terjadi, bukan karena usaha kami, tetapi kehendak-Mu yang Engkau telah sediakan. Tetapi Engkau menghendaki supaya kami keluar dari kemelut dunia ini, supaya kami keluar daripada tekanan kegelapan dunia ini,
dan kami akan masuk dalam terang-Mu supaya kami menerima janji itu. Biar Tuhan Engkau berbicara terus langsung dalam hati kami semua, supaya firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dan terus tabut persembahan dijalankan. Mari kita mengangkat pujian tiada seperti-Mu. Oke. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tersenyum dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, mulia, dalam seperti-Mu. Ku ingin hidupku masuk di dalam doa syafaat pada pagi ini. Ingat, kita mau terus kita berdoa untuk Deacon Noot supaya dipulihkan. Kita juga berdoa untuk Deacon Pengamin juga supaya dia terus disembuhkan, dan Deacon Akim yang ada di Kota Kinabalu, kita juga harus berdoa untuk mereka, dan Pastor Kelbena yang menjaganya. Tuhan beri kekuatan untuk dia. Kita berdoa supaya Tuhan putuskan rentaian COVID-19 ini. Kita juga berdoa tidak lama lagi anak-anak kita akan bersekolah secara bersemuka. Kita juga berdoa untuk rencana kita gereja ini bangunan gereja ini akan dibongkar dan kita akan mendapat tapak baru, dan biar semua itu akan terjadi. Jangan lupa kalau ada yang sakit kita doakan supaya Tuhan menyembuhkannya,
baik di Sunduran maupun di Tawayari. Kita berdoa untuk persembahan persepuluhan yang telah diberikan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Mohon kasih karunia dan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan saat ini. Suci dan kuduskanlah kami, supaya kami layak menerima janji dan berkat Tuhan buat kami. Saat ini kami mohon, kuatkan iman kami Tuhan untuk percaya segala janji-Mu. Kami berdoa untuk Deacon Nood, kiranya Tuhan terus memulihkan dia, menyembuhkan dia, menjamah kepalanya, seluruh tubuhnya. Segala penyakit itu kami sembuhkan dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggunya, tetapi kami hancurkan kuasa-kuasa itu dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan biar disembuhkan dia, dan dia dapat memuliakan nama Tuhan, dapat melayani Engkau, mendatangkan sukacita besar bagi semua keluarga dan kami semua. Kami berdoa, berilah bijaksana bagi dokter pakar untuk merawatnya Tuhan, dan buatlah Nood dapat kasih dari semua dokter dan juga juru rawat. Kami berdoa Bapa, biar pengurusan semua akan terus disertai oleh Tuhan, sertai perjalanan mereka ke Tawau, dan semua perubatan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk Deacon Nood, Deacon Pengamin, mohon kesembuhan secara total buat dia. Pulihkan dia Tuhan, dan bangunkan dia dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan kesembuhan sepenuhnya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan berdoa untuk Deacon Hakim di Kota Kinabalu, karena Tuhan terus menyembuhkan dia, beri campur tangan di dalam rawatan dokter buat dia dan semua juru rawat, dan biar dia mendapat kasih karunia Tuhan dan dia disembuhkan, dan beri kekuatan untuk Pastor Gelbinga untuk menjaganya, beri kesehatan yang baik, dan beri hikmat buat dia untuk menjaga dan mengatur bapaknya. Kami berdoa Bapa di surga, kalau ada yang sakit baik di Sunduran maupun di Tawayari atau di Sandau, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Elni yang positif COVID-19 di Keningau, kiranya Tuhan melawat Elni dan menyembuhkan dia. Segala kuman dalam tubuh kami keluarkan dalam nama Yesus, dan biar dia pulih dan dia akan sembuh, dan dia memuliakan nama-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang tidak lama lagi untuk bersekolah bersemuka. Siapkan hati mereka, berilah hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka belajar, dan sertai mereka lingkupi dengan kuasa darah-Mu. Segala penyakit coronavirus kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan turut serta di dalam persekolahan mereka. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua rencana yang telah diatur untuk mendapat tapak gereja baru bagi Gereja Baptis Tawayari. Kiranya Tuhan Engkau mendahului, Engkau beri hikmat buat kami, Engkau tunjukkan kepada ahli jawatan kuasa dan jemaat gereja ini untuk melihat hari depan gereja ini, dan kiranya Engkau mempermudahkan semua urusan gereja ini Tuhan, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat Gereja Baptis Tawayari Sunduran. Tuhan berkati dengan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan, dan biar semua kami akan terus bekerja melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat persembahan persepuluhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, untuk menyokong di dalam pekerjaan Tuhan, perbesarkan berita Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa berkatilah setiap orang yang telah memberi persembahan persepuluhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, tenaga mereka, pelajaran mereka, pelayanan mereka, dan kebun mereka, dan biar mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang kekurangan dan tidak dapat memberi persepuluhan, Tuhan berkati mereka dengan kecukupan, dan dorong mereka untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai kebaktian ini,
dari mula pertengahan sehingga akhir. Kiranya Tuhan turut bekerja menyertai kami semua dan hindari kami dari COVID-19, bahkan putuskanlah rantaian COVID-19 itu. Dan biar namamu dipermuliakan. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.